Jika mendekati masa-masa pemilu, tentu banyak calon pemimpin yang cenderung untuk rebutan suara kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Terdapat banyak cara yang dilakukan oleh calon pemimpin untuk mendapatkan suara warga NU, salah satunya yakni dengan berbondong-bondong sowan ke pesantren-pesantren dan kiai-kiai NU. Bahkan tidak sedikit pula calon pemimpin yang mengaku-ngaku sebagai NU, atau bahkan mungkin juga berpindah haluan menjadi warga NU, atau bisa disebut dengan NU naturalisasi. Hal ini dianggap wajar, mengingat data dari Kompas menunjukkan bahwa anggota dari NU mencapai 150 juta jiwa, yang mana hal tersebut akan menjadi incaran partai-partai politik. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan ialah, mengapa banyak calon pemimpin cenderung untuk berbondong-bondong untuk merebut suara NU, padahal ada juga ormas lain yang bernama Muhammadiyah, yang juga menjadi ormas terbesar kedua di Indonesia, yang mana pengikutnya juga tidak kalah banyak dengan NU. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Denny Jaya, selaku pendiri Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, dalam 20 tahun terakhir, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah, mengalami perubahan drastis, yang mana hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah orang yang merasa dirinya bagian NU telah bertambah. Akan tetapi, jumlah orang yang merasa dirinya bagian dari Muhammadiyah telah berkurang. Jumlah warga Muhammadiyah pada tahun 2005, sebanyak 9,4% dari populasi penduduk Indonesia, sedangkan pada tahun 2023, angka tersebut menurun drastis menjadi 5,7%. Sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan NU, yang mana jumlah warga NU pada tahun 2005, sebanyak 27,5% dari populasi penduduk, sedangkan di tahun 2023, jumlah tersebut mengalami kenaikan menjadi 56,9%. Dari hasil temuan survei tersebut, bukan menjadi hal yang aneh, jika banyak calon pemimpin yang berbondong-bondong untuk mencari suara dari kalangan warga NU. Akan tetapi, jangan sampai NU hanya dijadikan politik praktis, atau alat untuk meraih kekuasaan.